Selamat pagi anak-anakku, berjumpa kembali bersama Ibu Erna pada hari Selasa. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 3. Materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan sama seperti teks pada umumnya mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketika kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan, kita harus mendengarkan bacaan secara seksama. Pada teks lisan dapat kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan cara menyimak. Apa sih itu menyimak, Ibu Guru? Menyimak artinya mendengarkan secara seksama apa yang orang lain bacakan atau orang lain bicarakan. Contohnya seperti Ibu Guru nih, menerangkan materi bahasa Indonesia pada hari ini. Tentunya anak-anak pasti menyimak supaya apa? Supaya kalian mengetahui apa materi yang disampaikan oleh Ibu Guru. Itu yang dimaksud dengan menyimak. Nah, contoh menyimak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendengarkan guru menerangkan di depan kelas. Yang kedua, mendengarkan orang membacakan cerita. Yang ketiga, menonton berita di televisi. Itu contoh-contoh menyimak. Ketika kita menyimak sesuatu, kita harus fokus. Kenapa harus fokus ya? Jika tidak fokus, kita tidak akan mengerti apa yang orang lain bacakan atau yang sedang dibicarakan. Kesulitan dalam menyimak adalah lupa. Nah, supaya tidak lupa saat menyimak, kita harus menyiapkan kertas dan alat tulis. Sehingga ketika guru atau sepembicara membacakan teks tersebut, kita dapat mencatat hal-hal penting. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Nah, dengan mencatat hal-hal yang penting dapat membantu kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Anak-anak, hari ini tugasnya yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram dari teks lisan yang akan Ibu bacakan. Sebelumnya atau minggu lalu, kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Ibu juga minggu lalu sudah memberikan contohnya seperti apa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, ini tugas yang akan Ibu berikan. Anak-anak simak dengan baik-baik. Ada 2 teks yang akan Ibu berikan. Teks yang pertama tentang makanan tradisional. Anak-anak simak dengan baik-baik ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, anak-anak,
Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram. Itu untuk teks yang pertama atau paragraf yang pertama. Untuk paragraf atau teks yang kedua, Ibu akan bacakan. Simak dengan baik-baik ya anak-anak. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, itu untuk teks yang kedua atau paragraf yang kedua. Silakan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Selamat belajar, selamat pagi, dan selamat berjumpa kembali minggu depan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Bye-bye.